ibadahnya. Satu, lancar baca Qur'annya, nanti baru ikrar, sekedar ikatan di antara kita bareng-bareng di tempat ini bagi yang berkenan. Saya hanya menyediakan pedangnya, tapi para pendekarnya ada di sini, para kiai semuanya. Itu pendekarnya, mereka punya jurusnya. Saya nyiapkan goloknya. Silahkan gunakan golokmu, jangan lupa latihan jurusnya kepada para kiai di tempat ini. Ya Rasulullah, yang kedua, yang ketiga, yang panjenengan nanti mengalami kesulitan hidup, pertanda bahwa kita melanggar jalan yang digariskan Allah. Bukan Allah yang salah, bukan orang lain yang salah, tapi awake dhewe sing salah, nggih. Ini sangun gitu. Yuk kita ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang paling lengkap di dalam hidupnya. Bisa menjadi contoh dan teladan di dalam segala sektor kehidupan. Mulai kehidupan pribadi, mengurus jiwa raga, sampai urusan keluarga, bertetangga, kolega, dan sesama warga. Rasul itu orang paling utama. Sebab apa? Yang beliau lakukan semuanya berdasarkan tuntunan Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Quran. Mulai mau makannya, tidurnya, rumah tangganya, bertetangganya, sampai bernegara, semua pakai Al-Quran. Dakwahnya pakai Al-Quran, ibadahnya pakai Al-Quran, donganya pakai tuntunan Al-Quran. Semua aspek kehidupannya Kanjeng Nabi Muhammad menggunakan tuntunan Al-Quran. Milo, yuk dipimpin oleh Pak Kades di sini bersama dengan para kiai. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan wajib di kampung kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya pindah kepada yang lebih tua sekarang. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kok berhasil di dalam dakwahnya? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad dakwahnya pakai Al-Quran. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kok sukses dalam rumah tangganya? Karena rumah tangga Kanjeng Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran. Contoh, satu hari Kanjeng Nabi kumpulkan istrinya 9 orang. Ini memang aneh Kanjeng Nabi. Lah istri 9 kok semuanya bahagia, semuanya rukun, aman, damai. Ya dikit-dikit biasa ada rumah tangga. Kenapa istri 9 kok rukun semua? Beda sama kita. Istri 1 tiap hari diteladungi terus. Seminggu 7 hari, 6 hari perang, 1 hari gencetan senjata. Kumpul, Nabi sesuai perintah Allah suruh nanya, "Hei istriku, jika kamu menghendaki kehidupan dunia dan semua perhiasannya, ayo ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, akan kusenangkan kamu, tapi di saat yang sama aku ceraikan kamu dengan sebaik-baiknya." Suruh milih, hidup lanjut dengan aku dalam keadaan miskin atau kaya raya misah dari aku.
Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna faktarna Nabi al-Muqtafa. Nabi tinggalkan 9 orang istri, yang diuji memilih Nabi sendiri. Semua istrinya memilih hidup dengan kanjeng Nabi walaupun dalam keadaan miskin, daripada kaya raya berpisah dari Nabi. Masya Allah. Coba pertanyaan ini lemparkan kepada Bu RT. Ini pakaiannya dia atau sih? Umpamanya Pak RT diuji Allah dengan kencing manis selama 2 tahun, bolong gegernya umpamanya. Lalu istrinya merawatnya dengan sabar. Satu hari ditanya sama Pak RT, sayang, kamu sudah begitu baik merawat aku tanpa tahu kapan kesembuhanku. Aku ingat sayang, aku masih punya tabungan di BRI, tidak banyak, cuma 2 miliar saja. Kira-kira kamu mau merawat aku sampai sembuh dulu atau ngurus rekening dulu? Ayo jawab. Iku rak bojomu. Nek bojone partai ya orang ngono iku. Dia akan berkata, Mas, sejak pertama aku menjadi istrimu dan kamu jadi suamiku, sudah kusiapkan seluruh hidupku untuk kebahagiaanmu. Jangan pernah ragu, aku pasti senantiasa ada di sampingmu. Tapi ngomong-ngomong rekeningnya mana? Asem. Kenapa istri Nabi memilih miskin bersama Nabi daripada kaya berpisah dengan Nabi? Karena mimpi kaum wanita tentang pria idaman dan ideal semua ada pada Rasulullah. Wanita mana yang tidak jatuh cinta dengan seorang pria yang tampan? Kanjeng Nabi manusia yang paling tampan. Wanita mana yang tidak jatuh cinta dengan seorang pria yang penyayang? Kanjeng Nabi manusia paling penyayang dengan istrinya. Kapan ibu panjenengan bisa tahu suami penyayang dengan kita? Pengujiannya kapan? Saat kamu sudah tua, jelek, dan kamu manyun. Lihat di situ. Istri tua, jelek, manyun. Lihat. Ya kalau istri muda, cantik, senyum, gak usah suaminya. RT gak demen lihat dia. Kira-kira Pak Kades seneng nggak? Menghina. Jika saat engkau sudah tua dalam keadaan marah, wajahmu jelek, tapi suamimu masih mengatakan, jangan begitu sayang, benar dia suami yang penyayang. Rasul kalau istrinya sedang marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya sambil berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir laha dzambaha wa adhhib ghaidha qalbiha wa a'idha min fitan. Ya Allah, ampuni dosa istriku, hilangkan luka hatinya, selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Indah apa tidak? Indah apa tidak? Mirip dengan istrinya Pak RT apa tidak? Nasibnya beda. Dari mana kanjeng Nabi bisa seperti ini? Dari Al-Quran terus terang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kanjeng Nabi membaca kisah seorang Nabi, yaitu kanjeng Nabi Ayub. Kanjeng Nabi Ayub orang yang pernah sakit selama 18 tahun, korengan sekujur tubuhnya, tapi sang istri sabar merawatnya. 18 tahun suaminya gelegajur, ora iso apa-apa, korengan awake ning sing wedok yo eman nasi karo bojone. Coba takokan bojone sampean ibu-ibu. Yen suamimu ibu-ibu, halo, nggak usah ini ya. Yang ngasihnya orang ini sih. Umpama suamimu bu, jangan 18 tahun, 5 tahun saja suamimu kupingnya kopokan. Apa kopokan? Congek, teler. Tidak usah 18 tahun ibu-ibu, suamimu 5 tahun saja congekan kupingnya, panjenengan sabar apa minggat? Kira-kira sabar apa minggat?
Katanya ibu-ibu, panjenengan punya suami yang congean kopinya 5 tahun, panjenengan sabar apa minggat? Kalau ini ibunya yang saya tanya, panjenengan sih ibu-ibu, sabar apa minggat? Sabar. Ya Allah, buktikanlah pulang dari pengajian suami mereka congean kabeh. Nggak usah 18 tahun, 5 tahun saja congean. Tapi Kanjeng Nabi Ayub, Masya Allah, sang istri sabar merawat suaminya walaupun sakit 18 tahun. Sampai satu hari Kanjeng Nabi Ayub kecewa. Apa kecewanya? Sang istri menjual barang kesayangannya. Marah sang suami, wahai istriku, aku bersumpah di hadapan Allah, jika satu saat aku diberi kesembuhan dari sakitku, akan ku cambuk kamu sebanyak 100 kali. Begitu marah suami. Akhirnya sembuh. Tapi saat sembuh, Ayub bukannya mencambuk istrinya, dia panggil dengan kata sayang. Sayang, sini sayang. Daun nopo Kang Mas? Kadia garis aya naon atuh akan. Baru saja dia hendak menyentuhnya, Allah panggil tahan wahai Ayub. Dalam Gusti wonten kersa nopo? Jangan cambuk istrimu, jangan sentuh istrimu sebelum kau tunaikan sumpahmu. Sumpah nopo Gusti? Jangan pura-pura lupa seperti yang di Senayan Ayub. Bukan engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau berikan kesembuhan dari sakitmu? Betul Gusti. Cambuk istrimu? Boten kau lo ajri Gusti. Cambuk istrimu? Dewasa abdi Gusti. Cambuk? Tidak Gusti. Daripada aku cambuk istriku, bagaimana ya Allah? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita cantik yang 18 tahun merawat aku ya Allah? Daripada aku cambuk dia, berkenan kau hukum aku ya Allah. Hebat nih suami. Allah tahu Ayub tidak mengingkari sumpahnya, terbukti dia tidak kabur ke luar negeri. Dan Allah juga tahu dia tidak ingin bebas dari hukumannya, terbukti dia tidak mencari pengacara dari mana-mana. Tapi Allah tahu Ayub begitu sayang dengan istrinya, luka hatinya, sakit batinnya tidak sebanding dengan penderitaan istrinya. Izinkan saya bertanya ibu-ibu, panjenengan jadi istri capek apa tidak? Hamil capek apa tidak? Melahirkan capek apa tidak? Menyusukan capek apa tidak? Kapok apa tidak? Gunung Selamet, selamat. Ini dia. Akhirnya Allah turunkan SP3. Khudh bi yadika tinsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ayo, aku tahu kau tidak hendak melanggar sumpahmu dan aku tahu kau sayang dengan istrimu. Sekarang kuberikan pemutihan Ayub. Cabutlah 100 batang rumput kering, ikat menjadi satu, cambukan ia ke tubuh istrimu. Ayub pun berangkat bawa arit tapi tidak pakai palu. Bahaya. Arit tok. Kalau palu ya reang. Urusan karo kades, karo polisi. Setelah ngarit rumput kering sebanyak 100 batang, Kanjeng Nabi Ayub pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Sayang, maafkan aku ya sayang. Kenapa Mas? Hari ini kamu akan kucambuk dengan 100 batang rumput kering ini. Perintah Allah Mas, perintah Allah. Demi karirmu Mas, demi karirku sayang. Mas, jika benar ini perintah Allah demi karirmu di hadapan dia, jangankan kau cambuk aku dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku akan kupersembahkan demi cintaku padamu. Yes. Mirip sama Bu RT. Begitu pulang gak duit, mati ya. Duitnya garing, awaknya gering, alah. Bagaimana kita? Ayub memaafkan istrinya karena tahu penderitaan seorang istri. Gimana kita? Saat sang istri mengecewakan kita, kita pehen dia. Begitu yang menangis kita bilang,
simpan saja air matamu, takuna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan sedu-sedanmu itu. Semakin keras tangisannya, dia cemas di depan cekir. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Enak apa enak? Maning apa maning? Udah semua atos mereka. Ini dia. Kenapa Rasul berhasil dalam dakwahnya? Dakwahnya maca Quran para sederek. Ayat yang mana? Lihat. Kanjeng Nabi Muhammad maca ayat dalam Quran. Kanjeng Nabi Musa lagi megang tongkatnya. Ibu punya tongkat? Itu loh, tongkat yang bisa berubah jadi ular itu loh. Itu di tangan kanan kamu apa Musa? Ini tongkat Gusti. Kanjeng Nabi Musa punya tongkat. Apa itu tongkat? Kayu yang mana? Kayu yang sudah lepas dari pohonnya. Kayu yang tidak ada rantingnya lagi. Yang sudah tidak ada daunnya. Tidak bunga tanpa buah. Bahkan tidak ada getihnya, tidak ada kulitnya. Dia adalah ranting pohon yang sudah terbuang. Dia sampah masyarakat. Tapi walaupun dia sampah masyarakat, oleh Kanjeng Nabi Musa dibawa pengajian. Ojo ngino preman. Ojo ngino lonte orang kenal. Nek sira ngino lonte satu-satu kecekel main lonte piye karemu? Bawa ngaji. Lemparkan Musa. Begitu dilemparkan berubah jadi ular. Waduh modar nyongke weh. Aja wedi Mus, tenang bae. Iki kancane dhewek. Usar nidi weh. Begitu ularnya ditangkap, berubah kembali menjadi tongkat. Ini ilmunya orang Jawa, ini ilmunya orang Indonesia. Dulu yang para kiai sedang zikir, sedang wiridan, sedang bertapa di puncak gunung, datang ular, tangkap jadi keris. Iki ngilmune iki, tidak sesat, tidak bid'ah, ada dasarnya saudara-saudara. Mulane kalau besok Pak RT sedang zikir, sedang wiridan, ada ular, insya Allah. Dan besok kalau malam Jumat ibu-ibu sudah baca doa bismika Allahumma ahya bismika amutu ujuk-ujuk ana udo. Angkat kayu. Pitep. Kanjeng Nabi Musa dituduh sebagai teroris, dia datang ke istana. Dia hadapi langsung dakwah seperti itu. Bukan dakwah di luar mana-mana menjelek-jelekan pemerintah kita, menjelek-jelekan Pak Lurah di luar. Kalau dakwah tekani Pak Lurah, itu ilmunya Kanjeng Nabi Musa. Datang. Begitu sampai di sana nggak diterima sama Fir'aun. Fir'aun jangan lupa gitu. Soalnya kopi ini nangis sih. Terus panggil tukang sihir. Lemparkan talinya semua jadi ular. Wala mudbira walam yu'aqib. Musa mengo rawani ndelok paling buri. Aja ngono kowe Mus, aja wedi kowe Mus. Kowe iki rasulku adepono. Lah terus pundi Gusti? Wis kene wae saiki. Lemparkan tongkat yang di tanganmu iku. Untalke iku tekanmu iku. Begitu tongkatnya dilemparkan berubah menjadi ular yang besar. Dimakan semua ular tukang sihir, sujud semua tukang sihir, nyerah semua tukang sihir, beriman semua tukang sihir. Kalah Fir'aun dengan tukang sihirnya, menang Musa. Jasanya siapa? Jasanya siapa? Jasanya tongkat. Jangan menghina preman, ojo ngece lonte. Ini dakwah. Begitu Musa dikejar oleh Fir'aun di tengah jalan kekeringan, kehausan,
wa idhis kaum Musa liqaum ummi faqulna idrib bi'asaka hajar fajarat husnata asharat aina qad alima kullu nasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Kering haus para sahabat Nabi Musa. Duh Kanjeng Nabi Musa, haus kami Kanjeng Nabi Musa, panas Kanjeng Nabi Musa. Nabi Musa ndonga marang Gusti Allah, dawuh Gusti Allah, Mus, ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Kamu enter nanti dia nginstal sendiri. Begitu tongkatnya dipukulkan ke gunung batu, memancarlah 12 mata air. Minum semua, masak semua, cuci muka semua, anyes semua, wareg semua. Jasanya siapa? Jasa siapa? Jangan menghina preman, ojo ngece. Punten Pak Lurah, ini Pak Kades berhasil kalau pakai ilmu ini, saya jamin. Kalau nggak berhasil, ya ganti. Maksudnya temannya bukan kadesnya. Musa dan pasukannya dikejar sampai pinggir lautan Fir'aun. Semakin dekat para sahabat Kanjeng Nabi Musa putus asa. Inna lamudrakun, duh Kanjeng Nabi Musa, kita bakal ketangkep. Ada yang selfie dengan pantai dikirim ke istrinya. Sayang, mungkin ini kenang-kenangan terakhir kalau melihat wajahku. Sebentar lagi aku ditenggelamkan oleh Fir'aun dan pasukannya. Aku mati sayang, selamat tinggal. Cepat dikirim. Ada yang selfie dengan Fir'aun, dikirim wajah Fir'aun, inilah Fir'aun yang bengis tuh, sayang mungkin aku sebentar lagi mati dibunuh dia, dikirim ke istrinya. Ada yang mau kawin Rasita, yang udah kawin buana baik, sangat jadilah. Kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Wis, dulur-dulur kabeh, aku bareng karo aku ana pangeranku, tunggu instruksi bae maring atasan. Dhewe iki wong bawahan, karepe PBNU melu bae, aja gawe dewek-dewek kaya kuwi. Ngaji kaya kowe aja melu-melu GL Pro ora kenal. Anu kok GL Pro ngawur ae kowe. Olah bisonto loyo. Idrib bi'asakal bahar fanfalqa fakana kullu firqin kaqul madi. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Terbelah lautannya bagaikan dua gunung yang tinggi, lewat seperti jalan tol. Itu Fir'aun dan pasukannya yang tadi anti Musa banget, nyebut Musa goblok, melu nganggo jalan tol juga lah. Nah, cakep banget dadi wong. Wis dadi manganggo juga tekan Palembang melu-melu lah. Mulane ayem bae. Aja kangen cangkem mas, mangan mingkem. Cancangan mingkem itu. Angel tenan tuturane kowe. Nabi Musa sampai seberang. Waduh, Fir'aun kok melu ya karo nyong. Pukulkan sekali lagi. Kerem Fir'aun, mati Fir'aun, tenggelam Fir'aun, selamat Musa. Merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jasa siapa? Jasa siapa? Jangan menghina preman, ojo ngece. Ngaji. Bah jam 1. Kowe nang isor pena kan sikile obah-obah lah aku ora iso. Jelas mboten? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad berhasil memimpin sebuah negara sebagai negara yang besar, jadi pemimpin terhebat seluruh dunia? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad ketika memimpin negara maca Quran, tak singkat mawon. Siapa contohnya? Kerajaan yang paling sukses itu Kanjeng Nabi Sulaiman. Apa hebatnya Sulaiman? Satu, Kanjeng Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan segala binatang. Karo kiai ngomong, karo asu ngomong, karo habib ngomong, karo rakyat desa, karo main qasidah cedak kabeh, akrab semua. Itulah Nabi Sulaiman. Macan ngobrol, kambing ngobrol, monyet ngobrol, burung ngobrol, semua hewan bisa berbicara. Bahkan anjing dengan macan, anjing, kambing dan macan. Macan suka makan kambing, tapi depan Kanjeng Nabi Sulaiman bergabung dalam satu kabinet. Sulaiman. Yang kedua, Kanjeng
Kanjeng Nabi Sulaiman itu orang yang suka belusukan. Lihat di Quran. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat tamratu ya ayyuhan namlu udkhulu masikanakum la yatimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Kanjeng Nabi Sulaiman datang di Wadin Namlah, lembah semut. Apa itu Wadin Namlah? Dua tafsir. Yang pertama, tempat banyak semut. Yang kedua, Wadin Namlah nama kampung tapi rakyat kecil jelata, provinsi paling timur dari sebuah negara. Penghasil sarang semut. Sarang semut dari mana? Sarang semut itu dari Papua. Itu hanya zaman Nabi Sulaiman dikunjungi. Dari dulu tidak pernah dikunjungi, tapi oleh Sulaiman dikunjungi. Tapi apakah ketika mereka dikunjungi oleh Sulaiman mereka senang? Lihat Quran. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Pemimpin semut demo. Memimpin demo, wahai semut-semut semua, masuk rumah kamu. Kalau tidak nanti digusur tanah kamu, kamu diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Mereka tidak menyadari. Kenapa? Bayangan mereka selama ini kalau ada pejabat masuk kampung paling melakukan penggusuran tanah, mengeksplor hasil buminya, mereka hanya kebagian limbahnya. Paling dapat 9% paling besar, nggak sampai 51%. Dia mengira bahwa Sulaiman datang ke tempat itu akan menggusur tanah, padahal bisa jadi beliau bagi-bagi sertifikat tanah. Apa di demo marah boten? Fatabas sama dhahikan. Monggo ahli tafsir di sini. Romoki di sini. Tabassum itu senyum, terbuka sedikit mukanya, mulutnya. Dhahikan itu hanya tawa dikit. Jadi kalau dipraktekkan fatabas sama dhahikan. Itu dia Solomon. Hanya itu yang lalu. Di demo masih bisa tersenyum. Lalu maqal Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dia berdoa di demo malah masuk Ka'bah. Coba Sulaiman di demo malah ndonga para sedherek, padahal pasukan bersenjata ada di tangannya, perintah terserah dia, sikat habis sikat. Tapi Sulaiman tidak melakukan itu. Lebih baik merangkul daripada memukul, lebih baik mendoakan daripada menyia-nyiakan. Apa doanya? Ya Tuhan, berikan aku kemampuan untuk bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan padaku dan kedua orang tuaku. Bersyukur dengan apa yang ada. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berikan kekuatan aku untuk bekerja, kerja yang Kau ridhoi. Ya, Sulaiman. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Dan masukkan aku dalam rombongan hamba-hambamu yang soleh. Manusia paling soleh saat itu adalah Sulaiman. Dia paling adil. Tapi dia berdoa ingin bertemu dengan orang soleh. Kalau kita semua orang soleh, insya Allah nanti ketemu Nabi Sulaiman. Yang ketiga, Sulaiman adalah nabi yang punya mukjizat luar biasa. Rawahuha syahrun wa huduwuha syahrun. Huduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan manusia yang biasanya ditempuh 1 bulan, tapi oleh Sulaiman hanya pagi sampai sore. Yang biasanya Surabaya Jakarta 24 jam jadi 10 jam. Percepatan transportasi, kenapa? Karena infrastruktur diperhatikan oleh Sulaiman. Jadi kalau di kampung kita ingin cepat maju, jalannya diberesin dulu. Itu Nabi Sulaiman. Selanjutnya, Nabi Sulaiman itu mengangkat orang profesional. Wa minasyayatini may yaghusuna huwa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Di antara setan-setan ada yang ditugaskan menyelam di lautan menjadi menteri kelautan. Setan jadi menteri kelautan. Wis aja tawa-tawa kowe. Satu hari Kanjeng Nabi Sulaiman sedang upacara, ada satu tempat yang kosong. Itu tempat siapa? Tempat burung hudhud.
Siapa burung? Hudhud itu Manu. Siapa Manu? Manu itu adalah makhluk rakyat kecil yang kerjanya pergi pagi pulang petang, kerjanya cuma menyanyi di atas pohon. Dia adalah artis penyanyi dangdut, dihargai oleh Sulaiman. Boleh bikin partai politik, siapa tahu masuk DPR walaupun sampai sekarang nggak jadi. Tapi peluang diberikan. Dilihat tidak ada, Sulaiman marah. La u'adzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Aku akan hukum dia dengan hukuman yang keras, atau aku sembelih dia, atau dia datang dengan argumen yang bisa aku terima. Sulaiman manusia yang paling tegas. Jangankan orang yang lain, partai politiknya, pengusungnya, partai ketua partai korupsi, tangkap KPK, menterinya korupsi, pecat dari kabinetnya. Itu Sulaiman. Gigit sendiri. Jangan main-main dengan Nabi Sulaiman. Pasukan jinnya di belakang orang kayak Thomas. Di belakangnya ada Gus Dur. Ya piye to? Aku kira ngerti yo. Tiba-tiba Hudhud datang. Tuan Sulaiman, mohon maaf saya datang kelambatan ke sini bukan karena jalannya gojolak-gajluk, jembatannya tinggal 2 papan, bukan. Tapi tadi aku melewati satu tempat, di sana ada sebuah kerajaan besar, partai besar, lambangnya matahari, kerajaannya itu ketua umumnya perempuan. Padahal di Indonesia biasanya kalau gambar matahari ketuanya laki-laki yang sekarang sudah pecat bikin partai sendiri, dan kalau yang gambar perempuan ketuanya pasti gambarnya kepala sapi. Oh gitu iya. Kudu cepet gak akan bisa jadi ngerti sih asalnya lah. Ini kelas tinggi. Ini kelasnya bukan lagi orang tua tapi calon mati ini. Baik. Kalau itu gini. Karena kamu tidak salah, kamu kuangkat menjadi diplomat dan kirimkan suratku. Langsung Hudhud yang tadi yang mau dihukum karena dia tidak salah naik kelasnya. Kirim surat sama Balkis. Begitu dikirim surat, Balkis gemetar. Baru kali ini Balkis gemetar. Pasukannya bilang, "Nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid, wal amru ilaik fandhuri madza ta'murin." Wahai Tuan Ratu, kami pasukan yang kuat, senjata kami lengkap, pengalaman perang kami banyak, perintah paduka yang pegang. Perintahkan kami, ada apa? Kowe gak ngerti toh? Orang asem kowe. Orang ngerti kowe. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aku dikirim surat datangnya dari Sulaiman, ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibaca bismillah, gemetar sekujur tubuh Balkis. Kenapa? Yang nulis bismillahnya Kanjeng Nabi Sulaiman, artinya nyambung sampai ke sana. Lu kalau yang nulisan Departemen Agama 30 juz orang gemetar mau dikorupsi separuh sih. Aku suruh nyerah sama dia. Serang Tuan, aku orang hadiah. Terus kirim hadiah sama dia. Dulu tuh berangkat hadiah kirim. Begitu datang ke depan Tuan Sulaiman, apa itu? Kayak mau ya? Bansos kemarin pilihan ya? Bupati Solo ya? Jangan main-main. Kamu mau mempermainkan ini ya? Apa yang Allah berikan padaku lebih baik yang diberikan pada kamu. Bawa pulang ke ratumu itu. Aku gak butuh dengan kayak ini. Apa ditransfer saja Tuhan? Jangan, itu 600 juta aja ketuapan. Itu. Konangan. Pulang. Begitu pulang, Sulaiman panggil semua insinyur para pemborong. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Aku ingin singgasana Balkis pindah ke tempat ini. Siapa di antara kamu yang bisa memindahkan secepatnya? Rupanya isu rencana pemindahan ibu kota zaman Sulaiman inilah. Siapa yang sanggup pindahkan singgasana Balkis ke sini? Jadi isu pemindahan ibu kota memang zaman itu. Yang ngacung pertama jin ifrit. Ana ahdi kalian qabla an taquma min maqami. Tuan Sulaiman, saya sanggup pindahkan singgasana Balkis ke tempat ini. Kau duduk dan kau perintahkan lalu berdiri. Baru saja tegak dia sudah di sini. Luar biasa. Biayanya berapa? Tidak ada proposalnya. Jadi, tidak usah melakukan proposal bentuk panitia segala macam spanduk. Tidak usah ada lama-lamaan. Tidak usah pengumuman. Kasih tahu saya aja.
Kalau perlu ada orang yang hebat di sini, pengusaha kelapa sawit, pabriknya suruh ngaspal jalan. Wah, kayak gitu. Saya sendiri yang punya pabrik, ngaspal sendirian, baru keren. Tapi sing dawuh Pak